Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Gervasio Savio Seso, bisa dipanggil Savio. Saya sebagai moderator. Baik, untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada saudari saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Agnes Sariwan Adil. Saya biasa dipanggil Nesa. Saya di sini sebagai pemateri 1. Sekian dari saya berikan waktu selanjutnya kepada saudara saya selanjutnya. Sekian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Pribas Kulis Nasir. Saya pemateri 2. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada saudari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yurista Presis Resina, pemateri 3. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada saudara saya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Stanislaus Kalis Peridalu, bisa dipanggil Rio. Saya menjelaskan tentang materi keempat. Perkenalkan, nama saya Jens Lessing. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memperkenalkan diri masing-masing. Baik teman-teman, silakan menyimak penjelasan materi dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan secara umum mengenai masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pada awal abad ke-20 telah berkembang menjadi negara industri dan militer yang sangat kuat setelah mereka berhasil melakukan modernisasi pada era restorasi dan Meiji. Selanjutnya, Jepang membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan industri dan bahan bakar perang, terutama setelah mereka terlibat dalam Perang Dunia II. Setelah Amerika Serikat memberlakukan embargo minyak pada tahun 1941, Jepang mencari wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk Indonesia, yang memiliki minyak karet dan bahan mentah lainnya. Kekalahan Belanda dan Jerman pada tahun 1940 membuat pertahanan Hindia Belanda melemah sehingga memudahkan Jepang masuk ke Indonesia. Sekian dari saya akan berikan waktu selanjutnya kepada saudari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Nesa. Pada pemateri 1 saya akan melanjutkan kepada materi kedua. Pembahasan masuknya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, Jepang masuk ke wilayah Indonesia pada awal 1942 dengan strategi cepat. Teman-teman, pertempuran besar di Laut Jawa pada tanggal 27 Februari 1942 yang dimenangkan oleh Jepang. Teman-teman, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Sumba, Jawa Barat. Sejak saat itu, kekuasaan kolonia Belanda berakhir dan Indonesia berada di bawah pendudukan militer Jepang. Baik, itu saja dari saya akan melanjutkan kepada pemateri yang ketiga. Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama, bidang politik. Melarang pengguna simbol Belanda, mengganti bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, membentuk organisasi seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Yang kedua, bidang ekonomi, mengeksploitasi sumber daya alam, kerja paksa atau romusa, dan pengendalian perdagangan untuk kepentingan perang. Yang ketiga, bidang sosial budaya, melarang upacara keagamaan yang berbau barat, mewajibkan penghormatan terhadap kaisar Jepang, serta mengarahkan budaya Jepang. Yang keempat, bidang militer, membentuk organisasi semi militer dan militer seperti Seidan, Keiban, dan Peta. Baik, sekian dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri 4. Terima kasih materi yang ketiga yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Jepang Indonesia. Baik teman-teman, pertama-tama Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena mengusir Belanda. Yang kedua, Jepang memanfaatkan propaganda slogan saudara tua dan Asia untuk mendapatkan simpati rakyat. Oleh karena itu, Jepang memberikan peluang bagi tokoh nasional seperti Soekarno-Hatta dan King Hajar Dewantara untuk bergerak organisasi. Namun, masa kejayaan ini tidak berlangsung lama karena rakyat menyadari penderitaan akibat rumusan, kerja paksa, kelaparan, dan
berpindasan. Kekuasaan Jepang mulai melemah karena ketika kalah dalam pertempuran Pasifik, terutama setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Terima kasih. Saya akan menjelaskan jalur masuknya Jepang ke Indonesia. Setelah berhasil menguasai wilayah Asia Tenggara, Jepang mulai menyerang di Hindia Belanda. Serangan ini dilakukan melalui beberapa jalur strategis. Yang pertama itu jalur barat, yaitu Sumatera dan Malaya. Jepang masuk melalui Malaya, Malaysia sekarang, dan Singapura. Dari situ pemasukan Jepang menyerang Sumatera Timur dan Utara karena wilayah ini kaya akan minyak, khususnya Pangkalan Baranan. Jalur ini penting untuk menguasai jalur Selat Malaka dan sumber energinya. Yang kedua itu jalur utara, yaitu Kalimantan dan Sulawesi. Jepang menyerang Tarakan Kalimantan Timur pada Januari 1942 karena di sana terdapat ladang minyak yang sangat penting. Setelah itu, Jepang melanjutkan serangan ke Balikpapan dan Pontianak. Pasukan Jepang juga menyerang Manado, Sulawesi Utara yang menjadi basis pertahanan Belanda. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi. Baik teman-teman, sebelum berakhirnya presentasi dari kelompok kami, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Di mana teman-teman, masuknya Jepang ke Indonesia berawal dari kebutuhan Jepang akan sumber daya untuk perang. Di mana dan selanjutnya ada tadi kebijakannya, ya. Ada 4 kalau tidak salah teman-teman. Jadi kebijakan tersebut ada dampak negatif dan positifnya. Yang pertama dampak negatif yaitu kerja paksa, ada juga dampak positifnya yaitu tumbuhnya semangat nasionalisme dan terbentuknya peta di Indonesia. Sekian dari kami, sekian dan terima kasih.